Welcome to Pikiran Si Boy, segmen Kepikiran, episode 3. Duanya udah diedit belum, Fik? Masih di jalan kayaknya. 2 episode sebelumnya. Ini Pikiran Si Boy kok. Iya, ini PSB. Anjir. Tapi segmen Kepikiran. Sama di mobil, nggak ngapa-ngapain. Kita udah di Cikampek, arah ke Bandung, ke seminar NextCon dari order online. Sesuai dengan perjalanannya, kita bakalan ngobrol tentang digital marketing 2024 yang kayaknya untuk saat ini kita lagi relate banget. Gimana kan? Kamu kan nge-handle brand walaupun UMKM lah ya. Iya. Kita udah spend kurang lebih berapa ratus juta. Kenapa tiba-tiba bisa ngomongin digital marketing kok? Karena untuk orang B2B Iya. kayak saya, retail itu hal yang menarik sebenarnya, Hal yang baru gitu. hal yang baru. Dan kita kan nyari ini 6 bulan kita bikin YouTube untuk ngerti cara main edit video itu kayak apa. Bulan ke 5 ya, apa bulan kelima ya kita mulai buat brand, Iya. kerja bareng tanpa disebutkan brandnya. Tapi pada dasarnya spend iklan per bulan kita di angka mungkin 110 ada kali ya. Bukan ya. 110. Tapi gimana maksudnya buat orang yang kan kamu kan kerja sebelumnya kan juga digital marketing kan, ada digital marketingnya. Ya. Rasanya gimana punya brand sendiri? Agak unik sih, biasanya kalau dulu aku nge-spam iklan itu tinggal pencet-pencet. Terus Kali ini karena pakai uang sendiri mungkin ya, jadi kita harus kayak hati-hati ketika ngiklan gitu, benar-benar diperhatiin. tapi kepikiran nggak bakalan fokus di sini? Kan sebelumnya kan setelah kerja di tempat sebelumnya mau pindah ke yang lain, akhirnya kecemplungnya di digital lagi. Untungnya sih kecemplungnya di sini karena apa ya, skill utama ya mungkin ya. Karena di tempat sebelumnya udah belajar. Iya, skill aku utamanya di marketingan digital gitu, soalnya bikin konten. Kalau kau gimana bang? Orang B2B masuk ke retail masih optimis walaupun masih banyak belajar. Dengan iklan segede gitu, returnnya nggak sebesar teman-teman lain yang luar biasa, yang di luar sana. Tapi masih tetap bisa dinikmati lah hitungannya. Tapi yang menarik adalah ternyata untuk masuk ke digital tuh nggak butuh banyak ilmu ya. Gak butuh banyak ilmu. Iya kan? Yang penting siap nge-spend aja. Oh iya benar. Tapi perjalanannya jauh juga ya kalau pengen iklan gitu, belum masang trackingan. Iya, makanya di posisi sekarang untuk obrolan tentang digital marketing buat teman-teman yang nggak tahu atau relate dengan video ini, atau video ini juga kita usahakan untuk recordnya kita, ada ketakutan untuk mulai ngiklan ya. Ketakutan buat mulai iklan. Ya kan dulu kita iklannya buspos aja kerjanya, maksudnya engagement aja kerjanya. Sampai di satu titik omsetnya tuh stuck di brand kita. Baru masuklah ke performance marketing yang ada landing page apa segala macam. Dan ternyata nguliknya tuh banyak banget. A sampai Z tuh ada faktornya dan apa ya, sesusah itu ya ternyata ya, maksudnya nggak ada ujungnya ya belajar. Oke. Paling susah apa? Kalau Menurut aku sih paling susah buat nyari runtutan ya, customer journey ya. Customer journey. Susah itu ya? Iya, apalagi orang-orang ibu-ibu COD itu. Aduh, itu bikin puyeng sih. Kalau dari Koko satu tips buat orang yang baru mau mulai kali ya. Kita Pakai emang nggak produk lama-lama orang banget ya. lain, pakai produk orang lain. Itu tipsnya. Iya, karena uang sekolahnya biarkan jadi uang iklan. Kalau dulu Koko kebalik, Koko pakai brand sendiri, metodenya nggak bisa ya, boncosnya jadi panjang, Double, dalam, ya. iya. Biaya produk iya, Biaya produk iya, biaya development iya, biaya budgeting iklan iya, biaya endorsement iya, jadi dalam sekali. Kalau misalnya belajar
mungkin hampir lebih dari 50% mungkin orang yang punya brand sekarang dulunya tuh aslinya mungkin dropshipper atau reseller. Sesimpel itu harusnya ya. Fasenya ya memang harus dilewati. Nggak bisa kalian langsung mau punya brand, kecuali ya kalian punya equity yang pelornya banyak ya, itu kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau misalnya pelornya nggak terlalu banyak, lebih baik jadi reseller, gimana cara ngejual, masuk ke performance marketing. Tapi sampai di titik sekarang pun kayak masih ada ya kesulitan untuk scaling tuh, masih menarik gitu. Iya betul. Kalau misalnya kamu ngedropship, kira-kira barang apa yang di dropship kan? Kemarin ini aku sempat riset pasar kok. Terus Nemu kayak alat buat napas gitu. oh tahu yang ditaruh di Iya. cuping kan? Itu diimpor di Cina cuman berapa ratus perak. Ya di sini jadi 70.000. Iya sini 70.000. Betul. Tapi dapat 2 biji ya, 2 biji. Ya dapat 2 piece. Hidungnya dikasih magnet ya? Ya nempel gitu ya. Iya betul, itu menarik. Tapi masalahnya kita juga baru tahu tahun ini, sebenarnya fiturnya udah lama. Kalau ada platform kayak Ostok ya, Betul. barangnya udah Stok. disiapin ya. Iya. Dulu tuh kita mikirnya barang dari Shopee, kita dapat order, kita COD-in lagi keluar, jadi kayak double urusan, ngerti nggak sih? Betul. Si performance marketingnya jadi ribet. Harus bisa yang same day, harus bisa ngirim dengan nama toko kita. Kalau ini enggak, emang udah disiapin untuk di dropship. Boleh nyebut brand ini. Boleh dong, karena kan brandnya nggak jelek. Iya. Kita pakai dan kita pakai ya. Enggak, Ostok enggak. Order online yang kita pakai. Udah online ya. Ostoknya enggak, kita nggak pakai Ostok. Tapi ketika kita tahu dan kita pengen mulai, alangkah baiknya mulai dari Ostok. Dari jualan barang orang, Dari jualan barang orang, punya margin, ngerti gimana caranya. Tak kebayang tuh biaya akuisisi per customer lah. Oke, Harusnya kan- ini kan udah 7 menit ya. Kita target 20 menit. 13 menit ke depan kita ngomongin runtutan yang harus dibelajarin deh. Kayaknya apa ya? Ini off cam runtutannya. atau on cam? On cam. Masih on cam ya? Nah, runtutan yang kayaknya harus dibelajarin orang ketika dia mau jualan. Anggaplah dia udah ngeliat Ostok nih, dia harus bisa apa dulu? Kalau menurut aku sih riset produk sih kalau itu paling penting. Ostok emang itu udah pasti winning semua ya tapi ya? Enggak juga, betul. Tapi kan riset produk bukan harus dicobain produknya di dalam dashboard ya. Kalau menurut aku sih lihat trennya sih di Shopee, di Oh. Tokped gitu. I see. Di Ostok emang sih lebih murahnya jauh. Ada margin masih. Tapi belum tentu dia winning. Oke, bedanya juga mungkin udah disiapin landing page. Tapi kalau kita turunin, orang yang mau jualan di Ostok tuh siapin apa dulu? Berarti dia harus minimal bisa teknis ya. Iya, Ngerti teknis. Facebook Pixel, ngerti landing page yang dibuat sendiri di website builder, minimal yang di order online, kalaupun nggak hosting sendiri. Apalagi ngerti event, Pasang tracking sih. itu event paling pasang susah tracking ya. paling susah ya. Assign asset. Sana set. Jadi gampangannya adalah kalian bikin landing page di mana landing page ini akan disangkutin ke event di dalam Meta. Nah, landing page itu apa sih kau? Wah, pertanyaan landing page itu kan sebenarnya Website kali mungkin ya. iya Tapi yang kayak satu kantong tujuan gitu sebenarnya ya. betul. Kantong di mana kan kalau misalnya kalian belanja kan langsung Shopee. Iya. Tapi kalau kalian jualan barang tertentu, kalian kan nyemplungin orang di kolam tertentu gitu loh. Nah, landing page itu kolam di mana kalian bisa nge-tracking siapa yang ngelihat, berapa banyak yang ngelihat, dari ngelihat menuju beli, itu tuh landing page gampangannya. Jadi kalau kita langsung ke Tokopedia Shopee dan kita pernah ngerasain juga, kita nggak punya customer journey-nya. Itu yang kita hilang. Lanjut ke persiapan ya. Berarti kan Ya, kalian persiapan. harus ngerti dulu nih. Tadi yang pertama apa kok? Setup lah hitungannya. Setup ya. Setup udah paling penting. Kalian tuh harus ngerti Dari akunnya, akunnya, Setup. order online-nya. ya setup akun order online, setup akun iklan metanya. Betul. Belum bikin kode metapixel yang dikonekin ke order online. Itu Iya. dulu deh kalian pahamin. Karena di Ostok udah jadi landing page-nya enaknya. Iya. Ini kayak Ada built-in pakai Ostok ya kita video ini ya. Tapi itu emang ngebantu sih.
benar-benar. Itu emang ngebantu banget. Dulu ketika mau bikin landing page kayak apa, maksudnya editing cut to cut aja nggak usah masking deh, cut to cut crop aja masih kagok gitu loh beberapa orang, gimana cara dia mau bikin landing page gitu loh. Tapi dengan adanya Ostok jauh banget sih. Apalagi yang baru mulai kan biasa sendirian tuh kok ya. Dan skill setnya nggak lengkap. Betul. Ada yang bisanya bikin konten doang lah, tapi Betul. bikin websitenya jelek. Betul. Lumayan lah ada landing page Ostok ya. Ya, dan mereka kan juga udah siapin konten sebenarnya di luar dari konten yang bakal Ostoknya. kamu sendiri ya. Makanya buat belajar sekarang kayaknya udah nggak bisa alasan lagi nggak bisa ngapain. Tapi kan modal yang keluar juga lumayan gede kali buat iklannya. Kalau kita kan belajar dari 20.000 rupiah ya. Ada orang yang belajar dari 100.000, 200.000 itu bebas ya referensi. Tapi kalau dari 20.000 aja dan kita baru tahu juga 20.000 itu bisa meletek. Kita tuh kondisi sekarang full form purchase kita tuh ada yang 6.000 kan. Full form purchase maksudnya Full gimana form tuh kalau? Ya maksudnya orang dari ketemu iklan, LP sampai purchase dia bisa 6.000 perak gitu loh. Sampai dia belanja. Sampai tuh dia ya, belanja. Kita ngeluarin uang 6.000. Iya, sampai dia belanja. walaupun itu di luar ngomongin scaling ya, tapi bisa gitu loh, dan kita juga baru tahu. Jadi nggak bisa ada alasan lagi untuk ya nyobain sih gitu loh. Harus ngerti sih, maksudnya tahapan orang nyari income kan banyak ya. Ada yang jadi live streamer, ada yang jadi apa lagi ya? Kerja buruh kali ya. Pekerja kantoran, ada yang jadi profesional guru atau apa, banyak banget gitu loh. Tapi si performance marketing ini kalau kalian tanya dan kalian mau nyari kelasnya, kayaknya Masih banyak ya, udah banyak ya. 4 tahun kalian sekolah kayak kuliah pun juga belum tentu bisa sukses. 4 tahun belum tentu sukses. 4 tahun kayak kita setiap hari sekolah gitu tentang ini itu juga belum tentu gitu, karena ilmunya tuh kayak ilmu terapan gak sih gitu loh, bukan ilmu yang bisa diceritain Ya, karena ya, ya. setiap orang punya cerita yang beda gitu loh. Michael keluar dari kantor sebelumnya ada developer, Tuh. ada trading, tapi kan iklannya journey-nya beda-beda semua. Ketika diceritain, cerita dia nggak relevan dengan kenyataan saat ini. Gimana dong? Sekarang kita jualan produk soalnya beda ya. Iya, tapi kan semuanya serba beda gitu loh. Jadi buat orang yang di luar sana jualan rumah ya, journey-nya juga kita nggak ngerti. Walaupun teorinya sama ya. Oh, harus ada ini dulu, tapi nggak apa ya, nggak fit gitu, nggak sama persis terhadap kebutuhan kita. Setelah bisa setup deh, lanjut dia harus bisa apa? Habis bisa setup ya, itu kan dasar banget kalau setup ya. Setup Tadi segala macam. setup OO, setup meta. Setup landing page, Iya, belum setup pembayarannya itu kan Payment. susah juga tuh. kan di OMA tinggal pencet, beres. Iya, di metanya maksudnya. Akun iklan. Oh iya, akun iklan, ya setup pembayaran akun iklan juga susah betul. sih. Terus habis konekin pixel, pixel itu alat trackingan. Oke. Buat yang tadi itu kok bilang buat ngitung berapa banyak orang yang lihat konten kita, Oke. ngunjukin website dan Oke. lain-lain. Mungkin dua besarnya adalah sama riset produk yang tadi kamu bilang ya. Betul. Udah ya, dari dua itu baru Konten sih kayaknya kok ya. konten ya. Itu ujung Tapi kan udah ini, udah disiapin kontennya, udah ada dulu semua dari Ostok. Setelah kita dapat barang winning, anggapnya caranya di Ostok, udah beres, kita kan dapat dulu tuh kontennya. Otomatis kalian harus mulai campaign ya nggak sih? Mulai campaign berarti ya langsung ya. Iya, soalnya kalau nggak mulai campaign ya kalian nggak akan bisa ngobrol gini. Ngapain ngerti cost per miles tapi kalian nggak ngerjain? Kayak ngerjain dulu nggak sih? Kita berapa bulan ngerjain beginian, tapi kamu mungkin ngerti ya CPM, tapi kan kok lebih nggak peduli ya. Iya. Ya udah jalan aja dulu gitu loh. Tapi di posisi-posisi itu, kalau ketika ngejalanin kan ada duit kalian yang angus ya. Nah itu baru tingkat kepeduliannya harusnya lebih tinggi. Iya. Karena ada spend yang, duh kok nggak berhasil, kira-kira apa nih yang kurang. Jadi lebih baik ketika kalian sudah ngerti, ya mulai campaign-nya gitu loh. Jadi ketika apa ya,
pengetahuannya dibangun lah gampangannya. Jadi kalau kalian nggak belajar, atau gini, orang belajar do re mi fa sol di piano atau di gitar itu akan mencoba untuk mengulanginya dulu tapi langsung diaplikasiin, bukan langsung Betul. belajar main lagu. Iya. Jadi C, G, E, F misalnya, ya kalian dicobain dulu gitu, nggak usah langsung main lagu gitu loh. Tapi habis dicobain, baru kayaknya main lagu enak nih gitu, baru tahu fokusnya kemana. Jangan-jangan dari lagu pun atau dari produk kalian pun nggak relate. Contoh, ternyata kalian tuh jualan spare part motor gitu loh. Jadi bisa jadi ilmu orang lain yang jualan herbal tuh nggak relate sama barang yang mau kalian jual gitu loh. Jadi alangkah baiknya, Customer journey-nya beda. customer journey beda, semuanya beda, kebutuhannya beda. Dan ketika kita selama ini untuk nge-research semua hal, wah, ada sejuta jurus untuk 100 juta alasan, ngerti gak sih? Tapi digital marketing berarti ini bisa buat semua orang nggak sih sebenarnya? Kalau dianya mau fokus kayaknya bisa, tapi kalau dianya mau terima bersih atau bosi, itu harusnya nggak bisa. Bosi itu dalam arti dia mau terima bersih dari sebuah tim, karena kayaknya ya, menurut saya tidak ada satupun tim yang tulus. Atau ini sih agak disclaimer ya untuk beberapa agensi lain ya, tapi kan saya juga pernah hire agency beberapa yang kita aja sehari tuh bisa ngeliatin dashboard berapa kali, lebih dari 20 kali gitu loh sehari. Tapi kalau agency tuh nggak mungkin, karena satu customer itu satu PIC itu bisa jadi 20 customer, 15 customer. Udah sepadat itu mereka. Udah sepadat itu. Jadi kalau ditanya digital marketing untuk semua orang nggak sih? Kalau kalian mau belajar dan fokus mungkin bisa. Tapi kalau kalian kasih ke agency, coba dengerin agency kalian aja bilangnya apa. Jadi itu sebagai referensinya. Jadi jangan kaliannya belajar enggak, sok pinter tapi ngadu ilmunya sama agency. Tapi agensinya memang udah pinter, tapi untuk seberapa peduli agensinya, menurut saya itu bukan hal yang bajik untuk atau bijak untuk bilang bahwa agensi ini nggak peduli, karena kalian sendiri nggak belajar gitu loh. Berarti kalau dia terkendala daerah dah sekarang, dia Kan tinggalnya agensi di bisa pedalaman. online. Bisa online ya? Agensi kan online, hampir 60% agensi yang aku ketemu ini online. Dulu pernah bareng sama boleh belajar digital, boleh dicoba digital BDD itu online. Tapi apakah sedalam ini? Enggak, ternyata nggak nyampe 5%, 10% top of the survey saja nggak nyampe. Jadi ketika kalian mau ngedalemin, apakah bisa? Bisa. Tapi buat orang yang rajin. Orang yang rajin tuh kayak apa? Orang rajin tuh kayak peduli aja sama beberapa hal gitu loh. Sama yang kalian mau peduli tuh kalian pedulinya dan detail gitu loh. Kalau enggak ya jangan. Bisa jadi emang fokusnya kalian di brand atau di produk ya. Kalau ini rasanya bukan hal yang harus ditekunin ya nggak usah. Oke. Berarti brand sekarang wajib gak untuk masuk ke digital marketing kalau menurut gue? Kayaknya hampir semua brand itu udah digital marketing. Udah hampir semua ya? Udah hampir semua, nggak ada yang enggak. Fasenya berarti udah bukan cara masuknya lagi nih ya? Bukan cara berkembang masuknya lagi. Iya, cara scalingnya. Kecuali orang yang jualan baju sewa 4 kios ya di daerah-daerah tertentu, kan di tempat kita masih ada. Iya. Orang yang buka jualan baju, tas, daster, jaket kulit itu yang 4, nah itu belum tentu digital marketing jalan. Tapi kalau kita ngomongin brand, kayaknya semua brand tuh sudah terdigital marketing, udah terdigitalisasi lah, udah melek. Tapi gimana dia survive, gimana dia scaling, gimana dia buat inovasi produk, dan semuanya gayanya beda gitu loh. Jadi nggak bisa bilang ke Bali tuh harus naik Alphard tuh nggak usah. Ada yang naik Sigra kali juga nyampe, dan budgetnya masih saving banyak. Jadi kayak nggak ada ilmu khusus terhadap kalian bisa memahami ini gitu loh. Sama kayak ngebengkel, kan ada orang yang emang hobinya bongkar aja gitu loh. Mungkin ada 1000 mesin yang dibongkar tapi nggak bisa masang, tapi di 1002 dia udah jago semua karena dia udah ngerti bongkarannya. Iya. Dia belum belajar masang aja. Jadi bukan barrier of entry-nya harusnya sih rendah ya buat kalian belajar sekarang ya. Kalau pengen belajar pertama kali kok, Offstock sih, Offstock Academy sih, karena ekosistemnya udah rapi ya. Kalian jadi bisa fokus bakar duit sendirinya. Kan kalau kita orang Chinese yang tradisi kan kita bakar Rio dengan berdoa kan. Sekarang kita tuh ngeklik iklan dengan berdoa karena itu ada duit yang dibakar di situ.
gimana lagi, karena udah nggak bisa gitu loh. Oke lah. Udah 20 menit. Itu kali ya buat ngobrolin digital marketing 2024. Ternyata ekosistemnya semakin mudah, barrier of entry-nya semakin kecil, konten dikasih, landing page dikasih, bayar cuma 200.000 sebulan untuk bisa bikin LP, colok segala macam mudah. Sedangkan beli gerobak bakso aja tuh 8 juta. Benar-benar ada harga yang harus dibayar. Iya, gerobak bakso ya 8 juta. Kalau Ostok itu 1.000. Oh, Ada link referral gak di bawah tuh? nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak, kita nggak main uang itu deh. Bukan mainan kita. Tapi pada dasarnya barrier of entry-nya kecil buat yang mau belajar. Versinya saya, apalagi yang ada yang mau lagi coba jadi live streamer, ada yang coba apa, ini sih gimana ya ngomongnya ya, ini bisa jadi apa aja gitu loh. Semua bisa dijualin pakai semua bisa digital dijual marketing ya, pakai Pak? digital marketing. Tapi tidak semua orang berhasil lolos dari nerakanya, yaitu uang yang dibakar dan tidak ikhlas. Oke lah, sampai ketemu di segmen kepikiran lainnya. Bye bye.